Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam renungan harian GKI Sangkra. Pada kesempatan ini saya bersyukur sekali bahwa kita bisa belajar bersama tentang firman Tuhan. Sebelum kita memulai renungan ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita menundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami untuk memiliki hati yang benar, supaya setiap firman yang kami dengarkan pada saat ini, itu semua Tuhan berasal daripada Engkau saja, dan itu bisa membuka pikiran kami untuk makin mengenal akan kasih-Mu, akan kuasa-Mu, akan karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, dan biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan membuka dari Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 7 ayat ke-8 yang berbunyi demikian. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saya bacakan sekali lagi. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saya waktu membaca ini teringat akan soal peristiwa dulu. Jadi waktu itu saya naik motor, pas di lampu lalu lintas warna merah. Waktu itu saya dapat warna merah dan saya berhenti. Saya berhenti, kemudian lampu hijau menyala dan saya akan belok ke kanan. Nah, waktu saya mau belok, ternyata di depan saya ada orang yang nyerobot. Wih, nah, itu sangat mengganggu saya gitu. Jadi, waktu itu saya agak ngerem dan saya kaget gitu. Waktu itu malam hari Bapak Ibu, jadi waktu itu saya kurang jelas dan saya kaget. Akhirnya waktu papasan itu saya miso, tit, nah gitu, miso. Terus ya udah saya jalan, saya lihat ke spion, orangnya balik, muter balik, ya saya berhenti minggir. Lah balik orangnya datang ke saya, ikut berhenti. Lah di situ akhirnya kami berantem Bapak Ibu. Nah dari cerita ini kita melihat bahwa akhirnya itu bukan hal yang baik gitu. Dan di dalam pengkhotbah ini dibilang akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Akhirnya nggak baik gitu. Nah ini mungkin sering terjadi juga di dalam kehidupan kita. Terus apa yang salah gitu? Awal dari sebuah kejadian, itu kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak bisa memprediksi. Tetapi itu akan terjadi. Nah, yang paling penting adalah respon kita. Bagaimana kita merespon terhadap kejadian itu. Sehingga pada akhirnya akan menghasilkan akhir yang baik. Nah, coba kita kembali lagi kepada kisah tadi ya. Akan berbeda saat saya merespon dengan hal yang berbeda. Gitu. Kaget saya langsung, Tuhan Yesus, nah, misalnya begitu. Atau saya memiliki kesabaran yang lebih lagi. Saya lebih sabar. Saya nggak perlu memaki orang itu. Akhirnya akan menjadi lebih baik. Jadi respon itu adalah hal yang penting. Kenapa responnya penting? Karena respon yang salah itu sama saja kita tidak mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulangi. Respon yang salah sama saja dengan kita tidak mengizinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Saat respon saya salah seperti gitu, apakah saya berhak untuk meminta karya Tuhan? Saya nggak berhak. Gitu. Selama kita ada di jalan, kita nggak tahu berurusan dengan siapa. Orang itu siapa, kemungkinan besar kita nggak kenal apa yang terjadi. Kita juga tidak tahu. Mungkin ada orang yang kebelet mau ke toilet, jadi nyetirnya agak seperti pembalap seperti gitu. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi respon kita, dan di sini pengkhotbah mengatakan
Panjang sabar itu lebih baik daripada tinggi hati. Udah sabar aja gitu. Sabar, kita ngomong gitu. Tuhan Yesus berkati dia. Tuhan Yesus berkati dia. Udah gitu, Tuhan Yesus jaga dia supaya dia selamat dalam perjalanan. Responnya berbeda itu akan mengizinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan nanti akan lebih senang gitu loh terhadap respon kita. Karena respon kita adalah respon yang baik. Kita memiliki kesabaran yang lebih. Orang bilang bahwa kesabaran adalah ada batasnya. Tetapi waktu kita membaca di dalam Alkitab ini, panjang sabar itu adalah sifat dari Allah. Jadi alangkah baiknya jika kita juga memiliki sifat yang sama dengan Allah, yaitu panjang sabar. Panjangnya juga di dalam setiap kitab, kita panjang sabarnya Tuhan itu tidak ada batasnya. Itu. Panjangnya tulis panjang sabar aja. Gitu. Kalau kita sudah merasa panjang, ya berarti saya kurang panjang. Gitu. Panjangin lagi, panjangin lagi, panjangin lagi. Kembali lagi kepada respon. Itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di saat saya memarahi istri saya memaki istri saya, ataupun saya memukul istri saya saat saya tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak baik. Kemudian saya berharap bahwa Tuhan memberkati pekerjaan saya, Tuhan memberkati usaha saya. Ya itu hal yang salah Bapak Ibu, nggak bisa seperti itu. Di saat kita melakukan respon yang salah, di situ kita udah tidak mengizinkan lagi Tuhan berkarya di dalam kehidupan saya. Anak-anak saya datang kepada saya, kemudian kamu mengganggu, sana lakukan yang lain. Atau langsung saya berikan HP, HP, supaya dia bisa bermain sendiri dan tidak mengganggu aktivitas saya. Itu juga responnya nggak benar. Gimana nanti anak-anak saya bisa menjadi seorang yang berhasil di saat saya tidak hadir di dalam kebutuhannya dia. Dia perlu kasih sayang saya, dia perlu pelukan saya, dan saya tidak mau hadir di situ. Dan saya meminta Tuhan berkati masa depannya, Tuhan berkati studinya. Bagaimana Tuhan bisa berkarya? Respon akan terus ada di dalam kehidupan kita. Dan setiap peristiwa harus kita menangkan. Dan respon yang baik, respon yang benar, itu belum tentu juga akan mendapatkan akhir yang baik buat kita. Tetapi akan baik buat semua, itu pasti. Kadang hati kita masih ada mangkel gitu, masih ada gerundel, tapi respon yang benar itu akan baik buat semuanya. Dan di saat kita melakukan respon yang benar itu, Tuhan akan berkarya. Percaya saja. Lihat nanti apa yang akan Tuhan lakukan. Karena Tuhan menyukai orang-orang yang memiliki respon yang benar. Tuhan mencintai orang-orang yang memiliki respon yang benar. Biarkan Tuhan berkarya. Meskipun apa yang kita pikirkan itu akan menyulitkan kita. Tapi respon yang benar itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Gitu. Mungkin yaitu tadi akhirnya nggak enak buat kita. Tetapi Tuhan akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Itu yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Panjang sabar. Tuhan meminta itu kepada kita. Ada masalah? Diam sebentar, ambil nafas, dan bersabarlah. Nanti kita akan mendapatkan kemenangan di dalam akhir sebuah peristiwa itu. Dan kita akan melihat karya-karya Allah yang luar biasa lagi di dalam kehidupan kita. Itu saja renungan harian pada saat ini, dan kita akan berdoa untuk mengakhirinya. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat-Mu supaya kami bisa merespon setiap kejadian, setiap peristiwa yang kami alami Tuhan. Seringkali kami juga tidak menduga akan hal-hal tersebut.
Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami untuk terus berhikmat, untuk melakukan respon-respon yang benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat setiap karya-karyamu di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menantikan karya-karyamu ke depannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau yang akan memulihkan kehidupan kami, memulihkan keluarga kami, juga memulihkan pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kehidupan yang baru bersama dengan Engkau, dan kami akan mengakhirinya dengan kemenangan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.